Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pihak bisa mendengar suara majelis ya. Bisa Baik, majelis. hari ini hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025. Selamat pagi. Assalamualaikum Majelis warahmatullahi 14A wabarakatuh. akan melakukan sidang pemeriksaan sengketa banding dan Waalaikumsalam, Pak. gugatan sebanyak 148 berkas sengketa banding dan gugatan, terdiri dari 27 pemohon. Ya. Namun sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar persidangan diberikan kemudahan dan kelancaran. Baik, berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, sidang pemeriksaan sengketa banding dan gugatan Majelis 14A hari Rabu, tanggal 15 Januari 2025 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk yang pertama, sidang pemeriksaan sengketa gugatan atas nama penggugat PT Arion Indonesia dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, dari tergugat, siapa yang mewakili? Terima kasih Yang Mulia. Dari tergugat, kami diwakili oleh Pak Heri Basuki Rudianto, Sandi Tias Asmara, Bapak Radiari Baskoro, Bu Lili Andayani, Pak Tri Haryanto, saya sendiri Novi Arianto, dan Bapak Rifki Aditya Chandra. Baik, dari penggugat, siapa yang mewakili? Baik, terima kasih Majelis. Dari pihak penggugat yang mewakili pada persidangan kali ini ada Pak Rinto Setiawan dan saya Kavi Permana, ya Majelis. Baik. Untuk agenda sidang hari ini dari tergugat ya, tergugat. Iya, benar Yang Mulia. Baik, silakan. Apa yang mau disampaikan? Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami telah mengunggah penjelasan tertulis sebagai respon terhadap keterangan saksi ahli dan pertanyaan penggugat. Namun kami mencoba secara ringkas beberapa poin utama dari jawaban kami kepada majelis yang ini. Ini untuk kan ada 3 berkas sengketa. Benar Kami Yang Mulia. sampaikan satu persatu sesuai berkasnya atau digabung? Nanti kita pisahkan 2 Yang Mulia. Baik, ya. Yaitu terkait yang S1160 dan S1659 dan yang kedua terkait S691 Yang Mulia. Baik, silakan. Baik Yang Mulia, tergugat akan mengkategorikan 2 isu penting sebagai respon terhadap keterangan saksi ahli dan pertanyaan penggugat sebelum memberikan jawaban Yang Mulia. Gugatan ini mencakup 2 hal. Pertama, terkait dengan surat tergugat mengenai surat pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, yaitu nomor S1660 terkait PB Badan dan S1659 terkait PB 21. Yang kedua, mengenai surat tergugat nomor S691 yang berisi tanggapan terhadap permohonan perbaikan SPHP untuk penerbitan SK pembetulan SKP PPH Badan. Mengenai poin pertama Yang Mulia, keterangan dari saksi ahli mengenai pertanyaan yang diajukan oleh penggugat kepada saksi ahli terkait surat pemberitahuan surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan, dalam hal ini surat S1660, dalam penjelasan penggugat kepada ahli, tidak ada bagian yang menyatakan setuju dengan koreksi pemeriksa dan mengklaim kelebihan pembayaran sebesar 113 juta sekian. Dalam surat sanggahan penggugat terhadap SPHP, penggugat setuju koreksi pembelian input double sebesar 734 juta sekian dan koreksi negatif biaya sewa sebesar 23 juta sekian, yang secara tidak langsung mengakui kekurangan bayar sebesar 242 juta sekian. Tergugat berpendapat Yang Mulia, penggugat tidak memberikan informasi yang lengkap kepada saksi ahli yang berakibat bisa mengaburkan fakta-fakta yang ada. Terkait penjelasan ahli terkait surat S1660 merupakan keputusan dan bukan merupakan peraturan, sehingga dapat diajukan gugatan. Tanggapan tergugat terkait yang S1660, tergugat tidak pernah menyatakan bahwa surat nomor S1660 /PJ-WPJ 12/2024 bukan merupakan keputusan maupun bukan objek pajak. Ini terkait yang S1660 Yang Mulia. Selanjutnya, tanggapan terkait penjelasan ahli terkait pertanyaan apakah beralasan hukum tergugat mengembalikan surat keberatan penggugat berupa surat S1660
Tanggapan kami, seperti penjelasan kami sebelumnya yang mulia, menurut tergugat bahwa ahli tidak mendapatkan informasi lengkap dari penggugat, sehingga pendapat yang disampaikan tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya. Surat keberatan yang disampaikan penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 3A KUP, di mana dalam ketentuan tersebut mengatur tentang kewajiban pelunasan paling sedikit sejumlah yang disetujui dalam pembahasan. Selanjutnya, dalam surat nomor 002 garis miring Arion PJK garis miring 6 Romawi 2023 tertanggal 16 Juni 2023 perihal sanggahan WP atas SPHP, penggugat setuju atas koreksi terkait pembelian input double sebesar 734 juta sekian dan koreksi negatif pada biaya sewa sebesar 23 juta sekian yang mengakibatkan perhitungan kurang bayar yang disetujui penggugat sebesar 242 juta sekian. Di samping itu yang mulia, penggugat mengirimkan surat nomor 004 garis miring Arion PJK garis miring 8 2023 yang berisi penolakan panggilan untuk menandatangani berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan surat pernyataan keberatan atas pembahasan akhir hasil pemeriksaan nomor 003 garis miring SP Arion garis miring PJK garis miring 8 Romawi 2023. Akibat dari ini yang mulia, pemeriksa membuat berita acara ketidakhadiran WP dalam rangka pembahasan hasil pemeriksaan. Sehingga yang jadikan dasar pemeriksa untuk menghitung kurang bayar yang disetujui penggugat adalah surat sanggahan nomor 002 Arion PJK garis miring 6 Romawi 2023. Mohon izin majelis, perlu kami sampaikan bahwa penggugat pernah mengajukan gugatan atas penerbitan SKPKB yang menurut penggugat penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur dan batal demi hukum. Namun, Pengadilan Pajak menolak gugatan tersebut dengan putusan nomor PUT 009710.99/2023 PPM 3A pada 27 September 2024 sehingga keputusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan hal-hal yang kami kemukakan di atas, menurut kami surat nomor S1660 dianggap sesuai prosedur oleh tergugat karena penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 25 ayat 3A Undang-Undang KUP. Selanjutnya untuk poin kedua yang majelis terkait gugatan atas surat nomor S691 mengenai perbaikan SPHP, tergugat berpendapat bahwa dalam pasal 23 ayat 2 huruf C KUP diatur tentang gugatan WP terhadap keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan. Tergugat menyatakan bahwa S691 maupun SPHP bukan merupakan suatu keputusan. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 tentang Peratun menjelaskan bahwa keputusan tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan berlaku, bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan. Sesuai pasal 1 angka 15 majelis PMK 184 PMK 03 2015, yang dimaksud SPHP adalah surat temuan pemeriksa yang salah satunya berisi perhitungan jumlah pokok dan sanksi administrasi sementara yang bukan merupakan keputusan akhir. Tergugat menegaskan sekali lagi bahwa SPHP hanya menyampaikan hasil pemeriksaan, bukan keputusan final. Sedangkan surat S691 diterbitkan sebagai tanggapan atas permohonan penggugat yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan. Tergugat memberikan jawaban umum pada SPHP sudah benar dan meminta penggugat untuk menunggu keputusan gugatan. Surat tersebut menurut penggugat tidak memiliki akibat hukum sampai surat ketetapan itu diterbitkan. Dengan demikian yang mulia, surat tergugat S691 WBC 12 2024 bukan merupakan keputusan dalam pelaksanaan perpajakan sehingga bukan objek yang dapat diajukan gugatan kepada Badan Peradilan Pajak. Terkait tanggapan atas kesalahan penulisan tahun pajak SPHP, perlu kami sampaikan yang mulia, permohonan yang diajukan terkait kesalahan penulisan tahun pajak dalam SPHP, di mana tahun yang benar adalah 2019, tetapi tercantum 2018. Itu pun dalam koreksi PPN yang mulia. Penggugat dalam kasus ini hanya menggugat SKPKB PPH dan tidak mengajukan gugatan untuk SKPKB PPN.
Hal ini tentunya menunjukkan inkonsistensi dari penggugat. Kemudian saksi ahli mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tergugat berargumen bahwa peraturan perpajakan bersifat lebih spesifik, yang mulia, sehingga prinsip lex specialis derogat legi generali harus ditetapkan dalam penyelesaian masalah perpajakan. Argumen ini tentunya didukung oleh pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang peradilan pajak yang menyatakan bahwa keputusan pengadilan pajak didasarkan pada peraturan perpajakan yang berlaku serta keyakinan hakim. Dengan demikian, regulasi yang relevan adalah yang berkaitan dengan perpajakan. Penggugat juga pernah menggugat surat keputusan KEP 0057 NKEP PJ PP 120 2023 mengenai pembetulan SKP PPH. Namun, sekali lagi, keputusan namun ditolak oleh Pengadilan Pajak dalam putusan nomor PUT 011144.9/2023 PPM 3A pada 27 September 2024. Sehingga pembetulan tersebut telah berkekuatan hukum yang tetap. Untuk yang terakhir, yang mulia, terkait ikhtisar hasil pemeriksaan yang ditunjukkan penggugat pada persidangan sebelumnya, menurut kami terdapat perbedaan ikhtisar hasil pemeriksaan yang diajukan oleh penggugat dan yang dibuat oleh tergugat. Selain itu, ikhtisar penggugat tidak ditandatangani oleh tim pemeriksa atau pejabat berwenang, sehingga tidak dapat dianggap bukti yang sah dan valid. Demikian, yang mulia. Oke, berarti yang disampaikan di sidang hari ini selain penjelasan ikhtisar ini ya. Benar, yang mulia. Kalau SK pembetulan ini maksudnya apa? SK pembetulan SKP PPh Badan. SK pembetulan itu terkait perubahan pajak yang disetujui oleh pemohon banding, yang mulia. Jadi perubahannya di sebelah mananya, Pak? Gimana, yang mulia? Apa? Terkait persetujuan dari pemohon banding, yang mulia. Penggugat, yang mulia. Di situ ada perubahan terkait pajak yang disetujui oleh penggugat. Pembetulannya seperti itu, yang mulia. Dan itu pun sudah diajukan gugatan oleh penggugat dan keputusan dari pengadilan adalah menolak, yang mulia. Ini kan SKP ini kan dibetulkan ya, Pak ya? Benar, yang mulia. Yang dibetulkan itu tadi bagian yang disetujuinya. Benar, yang mulia, disetujui oleh penggugat. Sebelumnya berapa? Setelah pembetulan berapa? Boleh saya mohon izin, boleh saya share screen, yang mulia? Ya, silakan di-share. Gitu. Silakan. Nggak kelihatan tergugat. Kalau di cap-nya itu kan jumlah yang kurang dibayar sebelumnya satu itu ya, 1117 597 525. Benar, yang mulia. Jadi 242. Ini kan produk akhirnya ya. Benar. Benar, yang mulia. Jumlah yang kurang bayar, Mbak Istri. Nah, ini jumlahnya itu terkait kesalahan selain jumlah akhirnya ya. Ini sebelah mana nih? Ini kan Jadi, pajak kurang bayarnya juga beda. Jumlah PPh terutangnya juga beda. Jadi terkait dengan jumlah yang disetujui penggugat, yang mulia, di situ kita melakukan koreksi karena ada persetujuan dari penggugat sebesar angka 734 sekian, yang mulia. Bentar, Pak. Ini kan kalau dilihat dari peredaran usahanya aja udah beda ya. Peredaran usahanya berbeda, harga pokok penjualan. Jadi ini angkanya, jadi perubahan dari 1,1 M jadi 242 itu ternyata unsurnya itu dari peredaran bruto sampai harga pokok penjualan, kemudian Iya. penyusunan fiskal positif juga beda. Jadi unsurnya banyak ya, Pak ya?
Nah, Iya, yang mulia. pertanyaan Benar, majelis, yang mulia. salahnya Jadi itu kenapa gitu loh? Kok bisa salah? karena kita ada perubahan terkait eh, koreksi yang penggugat kirimkan surat nomor S002 yang mulia Hmm. dari 734 ini yang mulia dan Hmm. 23 juta sekian yang mulia. Itu perubahannya yang mulia. Sedangkan angka 44 juta sekian itu kan mengacu pada SPT penggugat yang mulia. Kita benarkan sesuai dengan Yang disetujui oleh penggugat itu kan beda dengan di SPT ya Pak ya? beda yang mulia. Tidak sama dengan yang di SPT. Beda. Pertanyaan majelis, angka 242 ini total, ini tergugat mengambil dari mana? Dari dokumen apa? Dari perhitungan pernyataan sanggahan dari penggugat yang mulia Yang terkait SPHP itu ya Pak ya? ya sanggahan terhadap SPHP kemudian kedua yaitu terkait S002 Arion PJK garis miring 6 2023 yang mulia, di mana di situ disebutkan bahwa penggugat setuju terkait koreksi pembelian input double sebesar 734 sekian dan atas biaya sewa sebesar koreksi negatif pada biaya sewa sebesar 23 juta sekian yang mulia. Kalau yang 117 itu berdasarkan apa? 117. Mohon izin yang mulia yang sebelumnya, sebelum dibetulkan maksud majelis, jumlah pajak yang kurang bayar sebelum dibetulkan, yang disetujui oleh penggugat itu 1.117.597.525. Nah, itu dari dokumen apa? Itu belum memperhitungkan, kemungkinan belum memperhitungkan terkait sanggahan itu ya? sanggahan tadi yang dari penggugat ya? Iya, benar. Oke. Dari sini jumlahnya berkurang kan Pak ya, PPh terutangnya yang disetujui ya? Benar yang mulia. Oke. Tapi PPh terutangnya tetap jumlah kurang bayarnya 5.140.555.009. Benar yang mulia. Oke. Jadi jumlah pajak yang kurang bayar di SKP-nya kan tidak berubah ya. Yang berubah hanya yang jumlah disetujui. yang disetujui. Benar yang mulia. Nah, ini gambarannya sanggahan dari tergugat yang mulia atas koreksinya. Majelis ingin tahu, sejak diterbitkan SKPKB awal, SKPKB diterbitkan tanggal berapa? Tergugat. SKPKB sebelum dibetulkannya. Bentar yang mulia. 14 September Majelis 2023 Majelis. 14 September 2023 14 September ya. Nah, kalau pembetulannya? Pembetulan tanggal 20 Oktober 2023 yang mulia. Jadi sekitar 1 bulan ya Pak ya? Lebih. Benar yang mulia. Oke. Berarti masih dalam jangka waktu 3 bulan untuk mengajukan keberatan, betul? Benar yang mulia. Oke, baik. Oke, kemudian itu ya terkait pembetulan. Yang pasal 21 berarti terkait dengan sengketa yang kedua ya Pak ya? Pasal 21 juga berubah ya? Benar yang mulia. Dari 63 juta menjadi 6,4 juta. Berkurang. Oke. Kemudian selain ikhtisar, penjelasan ada penghitungan PPh terbanding ini maksudnya apa nih? Ada Excel? Seperti permintaan majelis sebelumnya yang mulia bahwa kita diminta untuk menjelaskan isi dari angka 242 juta sekian yang mulia. Makanya kita tampilkan perhitungan kami yang mulia. Beda dengan di cap apa? Di capnya kan ada juga tuh. Mohon izin yang mulia, dari mana? Keputusan pembetulannya kan ada hitungannya juga. Lebih detail ya. Ini lebih detail. Oh, yang berubah, yang berbedanya ya. Baik. Baik, kemudian ada S002, 003, 004 ini kaitannya dengan sengketa apa nih? S002 terkait tentang persetujuan penggugat yang mulia di halaman 10. Oh, yang tadi itu ya, 14. yang dasar hitungan tergugat tanggapan itu ya? SKP. Iya, benar yang mulia.
Kemudian yang 003, 003 terkait pernyataan keberatan atas pembahasan akhir hasil pemeriksaan, dan yang 004 yang berisi penolakan panggilan 003 untuk ini mengundang PA. kenapa disampaikan? Karena Urgensi dari dasar pergugatan. ini yang mulia, kami menghitung angka 734 dan 23 juta sekian itu yang mulia. Karena penggugat tidak menolak panggilan untuk menandatangani BA dan tidak surat pernyataan keberatan dari pembahasan hasil akhir pemeriksaan. Jadi penggugat tidak hadir dalam undangan kami yang mulia. Makanya kami menggunakan S002. Kemudian yang SPHP jelas ya. Undangan closing apa ini? Undangan closing adalah undangan yang kita berikan yang mulia, namun penggugat tidak hadir dengan surat yang tadi yang mulia ya. Akhirnya kita buatkan berita acara yang mulia. Itu yang dijawab oleh S004 itu, penolakan panggilan. Benar yang mulia, dijawab oleh penggugat itu. Oke, baik. Baik, seperti itu. Ada yang mau disampaikan lagi tergugat? Saya rasa sementara cukup yang mulia. Baik, Ibu. Dari penggugat ada yang mau ditanyakan tidak terkait dengan apa yang disampaikan oleh tergugat? Baik, terima kasih Majelis. Dari pihak penggugat, yang pertama tadi terkait dengan keterangan ahli yang dibantah oleh tergugat. Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang Majelis. Ya, tolong disampaikan. Baik, Majelis, tadi kami sebelum bertanya ingin menanggapi dulu terkait dengan... Kalau menanggapi nanti Pak, nanti ada waktunya di sidang berikutnya. Baik, Majelis. Tolong ditanyakan apa yang kurang jelas dari apa yang disampaikan oleh tergugat tadi. Baik, tadi tergugat menyampaikan bahwa nilai yang disetujui penggugat adalah 242. Namun pada persidangan sebelumnya sudah penggugat jelaskan dan tegaskan bahwa penggugat mengakui nilainya itu adalah lebih bayar, bukan kurang bayar, sehingga keberatan itu tidak seharusnya pengembalian keberatan itu seharusnya tidak memenuhi unsur begitu Majelis. Nah, untuk terkait hal tersebut tadi dari pihak tergugat menyampaikan bahwa hal tersebut didasarkan pada sanggahan SPHP. Nah, mohon ditampilkan sanggahan SPHP. Dan kami juga kemarin juga sudah menyampaikan bahwa kami juga sudah melakukan sanggahan terhadap SPHP tersebut, bahwa kami yang kami akui ini adalah lebih bayar begitu Majelis. Oke, artinya tanggapan SPHP sebenarnya harusnya sama ya, tergugat sama penggugat ya. Betul Majelis. Nah, berarti ingin dikonfirmasi kebenarannya kan, sama nggak dengan punya penggugat gitu maksudnya? Betul Majelis. Oke, silakan tergugat. Baik yang mulia. Justru kami mempertanyakan yang mulia, angka lebih bayar itu dari mana? Sedangkan di surat penggugat nomor 002 Aryon PJK garis miring 6 2023 tidak menampilkan angka lebih bayar tersebut yang mulia. Ya, ditampilkan aja Pak. Sama enggak? Kan kalau tanggapan memang kelihatannya sepertinya cuma ini aja itu. Tanggapan atas koreksi-koreksi saja. Silakan tergugat. Di share screen. Sama enggak gitu? Maksudnya dengan yang apakah sumbernya penggugat? Mohon izin. Jadi izin Majelis tadi kan menyamakan dengan angka yang kami presentasikan persidangan sebelumnya gitu Majelis ya. Kan kami menyatakan bahwa 113 juta. Sekarang dasarnya dari tergugat itu angkanya itu sulap-sulapan dari mana kan? Karena itu kan angka dari kami itu. Sementara mungkin ini Majelis sebenarnya yang paling bisa menjawab itu adalah tim pemeriksa Majelis. Karena kalau tim sidang ini sama sekali ya tidak paham sama sekali Majelis, karena dalam pembahasan akhir pun itu kan kami ada perdebatan seru dan itu pemeriksa pajak itu tidak menunjukkan angkanya juga. Saat pemeriksaan pajak itu, saat pembahasan akhir itu tidak menunjukkan angka, Majelis. Nah, jadi yang ditanyakan tadi itu kan menyambung sedikit tadi, kenapa kok ada sampai sengketa seperti ini? Karena memang pembahasan akhirnya itu seperti vonis akhir itu, Majelis. Dan kita tidak mendatangi pembahasan akhir yang kedua, karena undangnya mepet, itu aja. Jadi, kalau sebenarnya kalau angka penggugat itu datang kan harusnya nggak ada masalah ya, karena di formnya itu ada.
Masalahnya kan masalahnya gugat nggak kan hadir kan? masalahnya gini majelis, yang pada saat pembahasan yang pertama itu mereka nggak mau nunjukin detail angkanya dari mana majelis. Jadi kita pokoknya suruh membantah angkanya dia, sementara beliau ini adalah tim pemeriksa, tapi tidak ada detail angkanya majelis. Nah, kami disuruh nembak, bentar nggak jawabanmu gitu. Kalau nggak sesuai jawabannya, saya dicolek semua. Jadi itu yang terjadi di fakta di persidangannya seperti itu majelis di saat pembahasan akhir. Baik, sekarang tergugat silakan tunjukkan. Nah ini Iya, coba ini jelaskan, hubungkan antara surat ini dengan tadi angka 242 itu gimana? Baik, Yang Mulia. Ini adalah surat tanggapan kedua atas SPHB dari tergugat, Yang Mulia. Di hampir seluruh tanggapan penggugat tidak setuju, Yang Mulia, kecuali di halaman 10. Di bagian D ini, Yang Mulia, bahwa penggugat menyatakan kami setuju koreksi atas pembelian input double menurut pemisah sebesar 734 juta sekian. Artinya apa itu? Artinya yang disetujui cuma 734 juta sesuai dengan perhitungan kami, Yang itu Mulia. Ya. Benar, Yang Mulia. Terus di samping itu juga di halaman 20. Langsung bantah. Ya. Halaman 15 Yang Mulia, di bagian C, penggugat juga menyatakan setuju atas koreksi yang dilakukan oleh pemeriksa, koreksi negatif sebesar biaya sewa 23.333 sekian, Yang Mulia. Itu berarti yang setuju hanya 2. Benar, Yang Mulia, hanya 2. Oke. Mohon izin majelis. Bentar, penggugat. Berarti tergugat yang disetujui 2 berarti kebanyakan tidak disetujui kan? Benar, Yang Mulia. Oke. Posisinya SPT itu kurang bayar atau lebih bayar? Kurang bayar. Kurang bayar majelis. Kurang bayar ya. Oke. Kurang bayarnya berapa? Tergugat. 100. Tergugat, Bu. Oh, tergugat. Tergugat berapa? Bentar, Yang Mulia. Harusnya kan ada hitungan ininya dari surat ini ke SK pembetulan tadi tergugat. Karena nggak ada hitungannya jadi nggak nyambung, belum nyambung gitu. SPT. Ini kan? Oh, yang ini. Bentar, Yang Mulia. Mana tergugat? Bentar, Yang Mulia. Ya, di situ kan ada itu. Iya. Ini. Nol ya. PPh terutangnya 1,5 miliar. 1,512 miliar itu, Yang Mulia. Kemudian kredit pajaknya 2223. Dibayar PPh 29 sebenarnya, Yang Mulia. Jadi 29-nya berapa, Pak? Kondisinya nggak kelihatan 29 ya. 2223. Hanya ada 2. Di C3. Oh, jadi sama persis itu. Jumlah PPh terutang sama dengan kredit pajaknya. Kredit pajaknya terdiri dari 2223. 29-nya mana? Di C. Mana? Oh, itu dokumen apa itu? Di C3, Yang Mulia. Mana? Bisa di zoom lagi nggak, Pak? Bisa di zoom, diperbesar. Nah, ya. 22.403. Oh, 29-nya berapa itu? 250. Berarti kurang bayarnya itu ya?
Benar ya. 150 juta. Tapi koreksi yang disetujui berapa totalnya? Koreksi yang disetujui berdasarkan SKP 1,1 miliar yang mulia. 1,1 miliar ya. Jadi kalau 30% tarifnya atau berapa? 20 tarifnya 22% ya? 25% majelis. Masih 25% majelis. Ya, berarti kan yang disetujui mestinya sekitar 250 jutaan. Ya, Benar, masuk ya, akal juga sih. ada koreksi negatif juga yang mulia 23 juta sekian. Oh ya, koreksi negatif. Iya. Ya udah, cukup. Nanti penggugat ditanggapi penggugat ya di sidang berikutnya. Jadi ini majelis, ini biar clear ini majelis mumpung tadi lagi buka dokumen sanggahan SPHP kami tampilkan kenapa kok sampai ada selisih lebih bayar itu majelis. Nah, itu yang paling yang ya, nanti dijelaskan Pak di sidang berikutnya aja. Nah, ini maksudnya mumpung ini sudah buka ini majelis hanya singkat aja majelis. Ya, silakan. Jadi, tapi nanti dijelaskan lagi ya Pak ya? Ya, siap majelis. Ya, ini secara tertulis. Bisa di share screen atau tergugat bisa di ya. Jelaskan aja. Nah, tadi share screen yang mana yang mau ditunjukkan ini oleh penggugat? Langsung nge-share itu bahaya. Mohon izin majelis. Jadi menurut tergugat tadi selisih yang kita setujui ada dua kan ya, terkait sama yang input double sama yang pengakuan beban sewa. Jadi menurut kami yang di jawaban sanggahan SPHP yang kedua itu menurut kami itu peredaran brutonya ada beberapa yang kami yang temuan dari pemeriksa itu yang kami setujui. Salah satunya terkait sama ini Akademi Komunitas Industri Tekstil Solo. Ini 50% ini memang belum kami akui majelis. Ibu bisa di zoom lagi nggak Bu? Bisa. Ini dokumen apa ini? Ini dokumen sanggahan kedua yang juga tadi disampaikan oleh tergugat. Ya, sama, dokumen yang sama majelis. Dokumen sama, berarti yang disetujui oleh penggugat yang mana saja? Yang saya tandai kotak warna merah majelis. Jadi ini yang kami setujui itu 50%-nya. Kemudian untuk CV Kemuning ini yang menurut tergugat ini temuannya 28 juta. Ini belum kami akui sebagai penjualan atau peredaran usaha. Kemudian yang video wall itu juga 116 juta. Belum kami akui sebagai penjualan. Kemudian Pak Martin ini senilai 29 juta 260 juga belum kami akui. Yang disetujui aja Ibu, yang disetujui yang mana? Ini yang kami setujui atas temuan pemeriksa. Ya. Yang merah itu ya, Bu? Iya, yang merah-merah ini majelis. Ya, tapi yang di atas di penjelasan tertulisnya tergugat tadi, ini atas peredaran usaha, ini menurut pembahasan akhir tidak dicantumkan menurut jawaban kami yang sanggahan yang kedua. Bentar, jadi total yang disetujui oleh penggugat itu berapa? Lebih bayar senilai 113 juta. Koreksinya Ibu, bukan lebih bayarnya, total koreksinya. Oh, total koreksinya sebentar. Total koreksinya yang kami setujui adalah 203.919.219. 203 juta itu kan yang koreksi positif ya? Iya betul, sesuai dengan penjumlahan yang di sini. Terdiri dari dua ini. Nah kalau 200 jutaan dikali 25% berapa itu? 200 juta dikali 25%. 50 jutaan. Ya berarti yang disetujui harusnya kurang bayar 50 juta dong. Sebentar majelis. Sebentar, belum selesai majelis. Ini ada beberapa yang tidak disampaikan oleh tergugat dalam iktisarnya. Ya, ini. Jadi di halaman 11 itu kami sudah mencantumkan baik di sanggahan yang pertama maupun yang kedua, itu kita ada menemukan ini majelis. Jadi aja tergugat ini karena nggak bisa cepat ini. Penjelasannya harus komprehensif, nanti dibuatkan secara tertulis saja ya. Terus dibuatkan sampingnya. Ya, sebenarnya sudah majelis cuma ini akan kami jelaskan di sidangan berikutnya. Cuman
ini ada pemeriksa pajak itu menemukan ada angka yang salah posting 1 miliar itu majelis. Itulah yang menyebabkan ini lebih bayar. Seperti itu majelis. Kemana langsung aja, mana yang berbedanya Pak? Ini satu yang saya tandai kotak ini. Ini sama pemeriksa dahulu tidak dipertimbangkan. Padahal ini juga terkait sama PPh badan. Itu padahal tidak disetujui ya? Ini kami setujui karena kami menemukan ini temuan, tapi tidak disetujui oleh pemeriksa. Dan tidak dituangkan di ikhtisarnya majelis. Jadi saat pemeriksaan pajak itu ada salah posting 1 miliar itu majelis. Nah itu pemeriksa pajak menemukan, tapi karena itu menguntungkan wajib pajak, pemeriksa pajak tidak mau menuangkan ke dalam ikhtisar itu majelis. Jadi akhirnya koreksinya jadi positif. Seharusnya kalau kita lebih bayar kalau itu dimasukkan. Makanya kita nggak mau tanda tangan itu majelis ceritanya. Bentar. Kemudian, kok bisa jadi lebih bayar ya Pak ya? Kan SPT-nya aja kurang bayar Pak. Kok bisa setujunya jadi lebih bayar Pak? Ya ini majelis karena ada menemukan angka 1 miliar ini yang ditemukan oleh tim pemeriksa. Ini yang menemukan tim pemeriksa. Cuma koreksi negatif maksudnya gitu? Iya, koreksi negatif. Koreksi negatif, iya. Ya, jadi penggugat meminta koreksi negatif, tapi sama penggugat minta koreksi negatif. Ya. Tapi tergugat tidak mengabulkan. Ya, tidak mengabulkan. Dalam risalahnya berbunyi seperti ini. Pemeriksa tidak menerima tanggapan di luar materi dalam SPHP dan laporan SPT-WP. Padahal atas koreksi tersebut itu jelas-jelas itu terkait sama SPT badan majelis. Berarti kalau begitu penggugat mengakui bahwa SPT yang kurang bayar itu salah ya? Kalau untuk yang di waktu pelaporan SPT itu sudah betul, cuman untuk setelah kami telusur kembali, pas kita kan menemukannya pada waktu pemeriksaan, ternyata kita ada juga salah posting. Oh gitu, baik ya. Ya. Oke, baik, majelis paham. Dan nanti dituangkan lagi dalam bentuk penjelasan tertulis yang lebih komprehensif dan lebih jelas ya. Baik ya majelis, yang penting majelis ini sudah terang benderang memahami kasus ini, kenapa kok ada sampai lebih bayar itu majelisnya, poinnya di situ yang paling utama majelis. Ya, sama ini Pak, tadi kan tergugat juga mendalilkan bahwa SKPKB ini dan pembetulannya sudah diajukan gugatan. Nah, ini tolong dijawab juga ya. Ya, sebenarnya kan itu tidak terkait dengan materi gugatan yang ini majelis. Karena kan di peradilan pajak kan ini majelis tidak bisa dijadikan jurisprudensi kasus yang karena kasusnya berbeda. Yang itu atas gugatan pembatalan, yang ini atas gugatan keberatan yang dikembalikan majelis. Ya nanti dijelaskan aja Pak, kalau memang pendapat Bapak seperti itu. Iya, nggak masalah majelis kan itu kan menyimpang dari gugatan kita. Kalau mau tergugat mau menyanggah seperti itu ya silakan saja. Nanti kita akan menanggapi sesuai dengan fokus gugatan kita majelis. Ya, monggo aja. Ya. Apa saja yang ingin disampaikan oleh penggugat silakan. Biar tidak melebar-lebar kemana-mana majelis. Jadi biar persidangan ini lebih efektif, efisien dan transparan majelis. Karena yang tadi saya lihat ini tergugat berusaha mengalihkan isu kemana-mana, termasuk persidangan yang terdahulu dan lain-lain gitu majelis. Seperti itu aja majelis. Jadi kita akan fokus di materi angka ini. Menganggap itu relevan kan nggak apa-apa Pak. Iya, nggak masalah majelis. Majelis ingin tanggapannya dari penggugat. Ya, tapi kalau penggugat memang tidak mau menanggapi ya nggak apa-apa juga. Ya karena kan di luar konteks gugatan kami majelis. Mungkin Mas Kavi bisa menanggapi Mas Kavi sebentar. Baik, terima kasih majelis ya. Sebetulnya kan hal-hal tersebut itu sudah kami bantah begitu majelis melalui penjelasan tertulis juga terkait dengan kenapa kami mengajukan gugatan ini di mana menurut tergugat penggugat telah mengajukan gugatan sebelumnya. Padahal ini dua hal materi yang berbeda gitu. Satu terkait dengan diterbitkannya SKPKB, terus yang kedua ini terkait dengan dikembalikannya surat keberatan yang tidak memenuhi persyaratan ya sebagaimana didalilkan oleh tergugat. Di mana tadi seharusnya ini kan kurang bayar sehingga ada kewajiban penggugat untuk melakukan pembayaran. Padahal di surat atau di gugatan sebelumnya kan bukan mengenai itu majelis begitu. Baik, Ibu ada tambah? Baik, ditanggapi nanti penggugat ya. Sidang ditunda ke tanggal 12 Februari 2025 dan sidang hari ini tutup. Terima kasih Yang Mulia. Sama-sama. Terima kasih majelis.